Halo Libra, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya dan senantiasa diberkati dan diberikan keberlimpahan yang kalian inginkan. Kemarin Virgo, sekarang Libra. Kita akan lihat bagaimana peruntungan, keuangan, percintaan. Peruntungan meliputi keuangan, terus karir, dan bagaimana keuangan kalian. Terus ada percintaan, menggambarkan bagaimana relationship kalian dengan siapapun yang sedang kalian jalani. And then untuk kesehatan, bagaimana kondisi kesehatan kalian di 1 sampai 10 hari ke depan. Oke. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general ya, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan bijak dalam menyikapi sebuah ramalan. Kita lihat dulu bagaimana kondisi energi orang-orang Libra di 1 sampai 30 hari ke depan. Oke, dia sudah ada 3. Ada widower di dalam apa ya, di dalam peruntungannya ada widower, sedangkan di percintaannya ada faithfulness, and then di dalam kesehatannya pleasure seeker. Oke, di kartu pertama untuk kalian-kalian yang berzodiak Libra, seperti kita tahu Libra lahir di bulan September 23 sampai Oktober 22 ya. Kalau kalian lahir di bulan itu bisa saja kalian adalah bukan bisa saja, memang kalian adalah seorang Libra sejati. Widower ini menggambarkan bahwa di dalam segi peruntungan sebenarnya aku nggak ngelihat sesuatu yang harus kalian waspadai, tapi the widower ini menggambarkan adalah mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kalian miliki, dan ini harus waspada. Ya, kalau aku lihat memang cenderung orang-orang Libra di dalam peruntungan sembrono. Ini aku tangkap ya dari energinya. Cenderung orang-orang Libra bakal merasa banyak kehilangan secara materi ya, dan secara finansial mereka akan ngerasa kurang, akan ngerasa butuh bantuan orang lain. Ini aku lihat dari kartu Libra untuk peruntungannya. Secara finansial, kita lihat beberapa orang Libra bakal berusaha banget untuk membangun lagi pundi-pundi kesuksesan dia, bisnis dia, karir dia. Dan ini sangat disayangkan bahwa kayak kalian ini butuhin bantuan orang banget, padahal kalian bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Ini orang-orang Libra. So, widower juga menggambarkan bisa saja kalian akan ngedapatin bantuan gitu. Atau sebenarnya ya, yang aku tangkap dari energi beberapa di antara kalian berharap banget gitu, berharap banget dapatkan bantuan secara finansial, entah itu dari bank, entah itu dari pinjaman, supaya mungkin bisnis kalian ini bisa berkembang. Ini yang tertangkap. Dan beberapa juga di antara Libra-Libra yang tertangkap energinya saat ini berusaha banget untuk membuat semuanya ini harmonis. Yang tadi mungkin beberapa di antara kalian ngerasa finansialnya kacau dan kalian ngebutuhin pinjaman untuk membuat usahanya jauh lebih baik, gak apa-apa. Mungkin memang ngebutuhin pinjaman untuk kita eskalasi ya, karena orang-orang Libra itu cenderung dependable, mengandalkan satu orang ke satu orang yang lain. Kayak, atau juga orang-orang Libra sebenarnya bisa diandalkan. Ya, kalian mau mengandalkan orang lain sulit nih, aku ngelihatnya gitu. Ya, orang-orang Libra bakal ngerasa sulit untuk ngedapatin bantuan pun kalian butuhin bantuan. Tapi ya, aku ngerasa sih ya, orang-orang Libra bakal berkutat di hal-hal semacam itu. Secara finansial cukup baik sebenarnya, dan juga kayak harus ada awareness di sini untuk tidak spending ke hal-hal yang nggak penting. Orang-orang Libra dituntut untuk menahan diri karena bakal banyak pressure, bakal banyak ngerasa kehilangan secara materi, bakal banyak menghealing dirimu dari kekurangan yang ada ini. Ini yang aku tangkap. Widower juga berarti
Yes, kalian ini ngebutuhin hard work, kerja keras. Orang-orang Libra, untuk di dalam karir kalian tetap harus bekerja keras, menggapai mimpi kalian. Dan kalau kalian berusaha dengan baik, dengan keras, dengan pintar, aku ngelihat sebenarnya kalian bisa achieve apa yang kalian mau. Dengan kata lain, The Widower ini sebenarnya adalah awareness kakak-kakak Libra semua ya. Kalau dibilang peruntungan, cukup beruntung. Finansial sebenarnya bisa aja, memang kalian memang ngebutuhin banyak channel, ngebutuhin banyak teman, ngebutuhin banyak bantuan yang dimana bantuan ini bisa membuat kalian berkembang. Dalam karir juga disuruh untuk bertahan, untuk melihat semua perkembangan yang positif. Jangan cepat untuk putus asa. Ini juga tergambarkan dari The Widower ini ya. Orang-orang Libra cenderung berusaha banget untuk membuat semua harmonis, tapi dia juga melihat dirinya nggak mampu untuk melakukan ini. Cepat menyerah, ini yang tertangkap dari peruntungan orang-orang Libra. Di dalam percintaan di sini ada faithfulness. Di dalam percintaan di sini ada faithfulness, menggambarkan bahwa hubungan kalian yang sudah ada makin jauh lebih erat, atau hubungan yang tadinya berkonflik, ada perbedaan pendapat, ada masalah yang dihadapi, akhirnya akan kembali nih on the track, kembali sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan ekspektasi yang kalian mau. Faithfulness ini menggambarkan kejujuran. Kalian harus terbuka satu sama lain. Ini yang nanti jadi masalah orang-orang Libra, which is orang-orang Libra ini bakal ngerasa nggak dihargain nantinya gitu, nggak dihargain dan menginginkan kebebasan. Aku ngerasa orang-orang Libra nanti pinginnya kebebasan, tapi dia sulit untuk membebaskan diri dia dari ikatan yang ada gitu. Ada beberapa di antara Libra juga masuk dalam toxic relationship, kayak sulit untuk keluar dari relationship ini. Ada juga kayak ngerasa ini sebenarnya nggak toxic, tapi nggak ada endingnya gitu. Aku nggak ngelihat ini bisa dijadikan satu acuan, nanti aku nggak akan bisa menikah. Beberapa di antara kalian mungkin beda agama gitu. So, poinnya adalah jalanin aja. Kartu ini mau kalian jalanin, faithfulness dan imanin, ya, ngikutin alur aja. Menurut aku percintaan jauh lebih baik dari finansial kalian. At least kalian adalah sesuatu yang lebih baik di dalam hidup. Yes, di dalam percintaan menurut aku kalau kalian jomblo, faithfulness ini menggambarkan kalian gak perlu mengejar sesuatu yang belum terlihat. Biarkan orang yang tepat datang di waktu yang tepat, gak usah menunggu. Aku juga ngerasa ada energi dari masa lalu yang bakal masuk ke dalam hidup kalian lagi nih teman-teman Libra. Jadi prepare diri kalian, apakah kalian siap untuk itu atau tidak. Yet kalau ada masalah dengan hubungan percintaan kalian, ini bakal terselesaikan dengan baik. Imanilah. Yes, kalian harus punya iman, harus punya kepercayaan bahwa permasalahan ini akan terselesaikan dengan sewajarnya, dengan sebaik-baik mungkin. Faithfulness, oke? Okay? Ada trust issue ya lagi yang bisa kalian bonding, ada kepercayaan lagi yang bisa kalian buat, dan ada komunikasi lagi yang bisa terjalin. Yang tadinya mungkin gak ada komunikasi, yang tadinya mungkin bingung bagaimana mau membuka komunikasi, yang tadinya mungkin ada tension, ketegangan, yet masih ada aku rasakan tension dan ketegangannya. Gak apa-apa, kasih waktu. Faithfulness ini menggambarkan memang semua butuh proses dan gak perlu cepat untuk memperbaiki semua ini. Memang terkadang kita butuh waktu yang lama, panjang, space yang banyak gitu ya, untuk understanding each other. Gak apa-apa, take your times. Faithfulness, oke? Okay? Blue. Anjingku mengganggu aja. And then ada the pleasure seeker di dalam kesehatan. Kalian harus bergembira nih. Kalau kalian nggak bergembira ya, di 1 atau 30 hari terakhir kalian tuh bakal suram. Menurut aku ini cari teman, cari kebahagiaan, pergi liburan, pergi hal-hal yang membuat kalian ini adrenalinnya keluar lagi, membuat sisi adventures kalian keluar lagi, pergi ke gunung, hiking, whatever it is, you have to find yourself in the pleasure seeker, mencari kesenangan dan keharmonisasian dengan semesta, dengan si alam, dengan intinya pleasure seeker ini kalian harus mencari kebahagiaan, balance lah antara hidup finansial, percintaan dan kesehatan. Kalian butuh banyak liburan, butuh banyak refreshing. Kayak terlalu banyak beban yang kalian rasakan dalam segi finansial, you deserve
You deserve happiness. You deserve self reward dari hal yang kalian sudah kerjakan. Kalian kerja mati-matian, and then uangnya untuk orang lain, yet kalian masih nggak menggunakan itu buat reward diri kalian sendiri. Go vacation, pergi liburan, cari hiburan. Kalau enggak ya, pleasure seeker ini juga menandakan mental issue. Kalau kesehatan secara fisik, aku nggak worry about it. Aku ngelihat disarankan untuk orang-orang Libra lebih taking care of your health, mental problem. Yes, your mental health. Sorry. Oke, mungkin itu aja ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana tarotnya melihat. Oke, di sini ada Six of Pentacles and then Nine of Wands. Memang benar-benar kayak keuangan Libra ini bakal diuji banget nih. Ada sometimes kalian merasa kekurangan dan ngebutuhin bantuan. Six of Pentacles itu kan berarti kayak kalian ini sedang berfase dimana sedang memperbaiki keadaan, memperbaiki finansial gitu. Six of Pentacles karena ada trauma di masa lalu yang kalian menggambarkan kalian ini nggak mau miskin, nggak mau susah. Bukan nggak mau susah dalam arti nggak mau berusaha ya, tapi kayak aku nggak ingin lagi jatuh miskin gitu. Aku ngerasa ada hal seperti itu di dalam energi orang-orang Libra di di peruntungan kali ini. Ya kalian nggak akan susah, kalian nggak akan ngedapatin perlakuan yang buruk, kalian juga nggak akan, intinya kalian bakal ngedapetin bantuan yang kalian mau, yang kalian bisa dapatkan. Oke. Well, Six of Pentacles juga berarti kayak kalian harus banyak melakukan generosity, kebaikan. Mungkin kebaikan kalian akan berbuah baik untuk diri kalian sendiri. Ada karma baik yang bisa dipetik. The Six of Pentacles juga berarti gratitude. Arahnya ke sana sudah kakak-kakak. Kalau kalian ngelihat diri kalian stuck di tempat yang itu-itu aja, perkembangan yang itu-itu aja, bisnis kalian mandek. Yes, you have to practice gratitude guys. Kalian yang berzodiak Libra ini sudah saatnya nggak perlu lagi mengevaluasi masa lalu. Kenapa aku nggak berkembang ya? Mungkin memang something's wrong with your energy. Kamu lihat ya, kayak orang-orang yang sulit untuk gratitude dia nggak akan puas karena kita akan selalu merasa kurang. Yet Nine of Wands ini juga menggambarkan persistent, sudah mau dapetin hasil akhir tapi tetap digagalkan oleh diri sendiri gitu. Kayak kartu ini menyuruh kalian untuk bertahan dengan keadaan gitu ya. Nggak perlu kayak kita compare dirinya, pencapaian dia, nggak perlu kakak-kakak semua Libra. Kalau aku lihat Six of Pentacles ini, yet kalian dapatin bantuan yang kalian mau. Kalau kalian sedang berproses untuk cari uang di bank, mungkin kalian bakal ngedapatinnya. Tapi kalau kalian sedang meminta pinjaman ke teman juga, mungkin teman juga akan kasih. Tapi tetap ini hanyalah kemungkinan. Yes, jangan berharap juga. Saran aku buat kalian yang sedang berada di proses financial struggle ya, kasih waktu aja. Ini pelan-pelan semua akan memperbaiki energinya sendiri. Kalian juga nggak perlu lagi masuk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Which is widower ini aku ngerasa ada energi tersebut. Ada energi yang ngerasa kalian ini nggak mampu untuk move on, nggak mampu untuk berkembang. Ya, karena ini tadi Six of Pentacles. Aku ngerasa kalian ngebutuhin cleansing secara energi. Kartu Six of Pentacles ini keluar, ini adalah signs untuk kalian lebih generosity, lebih baik kepada orang. Mungkin beberapa di antara kalian dapat teguran nih dari semesta, bisnisnya diruntuhkan, bisnisnya dirugikan, yet kalian masih belum peka. Beberapa orang Virgo, beberapa orang Libra ya. Libra harus hati-hati benar-benar untuk memanajemen keuangan. Kalian harus benar-benar mana yang butuh, mana yang tidak, mana yang esensial, mana hanya yang kita mau gitu. Kemauan dan kebutuhan beda, sayang-sayangku. Ada Nine of Wands di sini. Bertahanlah sampai titik darah penghabisan. Bertahanlah. Kalian tahu kalian mampu. Sedikit lagi nih, close to success. Nine of Wands. Kalian sudah sangat dekat untuk kesuksesan kalian, hanya saja memang energinya belum sampai ke sana. Cobalah evaluasi diri dari diri sendiri dulu, lihat diri kamu di depan cermin, and practice gratitude. Practice rasa syukur. Selalu ucapkan itu. Mulai dari bangun pagi, kita sudah langsung berbenah diri, melihat diri kita di depan cermin, bermeditasi, gratitude. Jangan langsung buka handphone, karena apa yang kita lihat pertama kali di kepala kita tuh bakal menjadi mood kita seharian. Kalau kalian ngelihat orang joget-joget, and then ada orang sedih, kalian akan gloomy sepanjang hari. Kalau kalian ngelihat sesuatu yang
merusak mental kalian setiap seharian tuh ya, bakal bad mood. Makanya aku nggak sarankan bahwa kita bangun pagi langsung melihat handphone. Teman-teman, Six of Pentacles berarti kita disuruh untuk meng-cleansing diri kita secara energi lewat giving to others, charity, membuka channel frekuensi finansial kita jauh lebih tebal, lebih lebar tunnelnya ya, dengan cara ya itu tadi, memberi orang lain, membersihkan diri kita, cleansing secara mentally, physically, and then spiritually. Yes, gak perlu terburu-buru, semua sudah on the track. Widower juga menandakan kayak you need to forgive and forget whatever happened back there. Yes, and then Nine of Wands, sedikit lagi bertahan, jangan sampai kalian sudah mau end nih, sudah mau end banget nih, bisnis kalian sudah sedikit lagi sukses nih ya, jangan menyerah, bisa yuk. Yes, orang-orang Libra. Well, aku ngelihat di percintaan, faithfulness di sini ada the wise one. Mungkin ada yang terbentur oleh restu juga. Aku ngerasa ada energi-energi yang sulit untuk mendapatkan restu dari orang tua. Yes, the wise one ini berbicara tentang bagaimana kalian belajar tentang diri kalian, bagaimana kalian mempelajari pasangan kalian, bagaimana suatu komitmen itu dipertaruhkan nanti. Ada masalah ini nanti. Bakal banyak perbedaan pendapat antara keluarga Ono, keluarga ini yang nanti terjadi di dalam percintaan kalian. Yet kalian saling menyayangi, tapi mungkin ada campur tangan keluarga juga yang berusaha untuk memisahkan kalian, berusaha memang supaya pernikahan tidak terjadi, atau sudah menikah tapi mungkin ada keluarganya yang merecoki. The wise one, kayak kalian tuh butuh waktu sendiri sih sebenarnya. Yet faithfulness, kalian hanya perlu mengimani bahwa dia mencintaimu gitu. Tapi itu sebenarnya kurang cukup, karena the wise one ini juga menggambarkan I think you need times. The wise one juga menggambarkan you guys need the best commitment that you can make gitu. Aku ngerasa kalian memang harus menyusun lagi komitmennya ya. Kalau istilah kata kalian sudah bisa melangsungkan pernikahan, uang ada, saling cinta. Masalahnya di keluarga yang aku lihat kalau buat kalian orang-orang Libra ini. Yang jadi batu pesandungan adalah keluarga. Bisa saja ada juga yang beberapa orang-orang Libra ini pacaran beda agama. Ini yang jadi dilema banget nih. Tapi percintaan hanya ya kita nggak bisa ya ngomong. Kalau sudah beda agama ini bingung. Faithfulness, kalau kalian mengimani sesuatu dan pandangan pasangan kalian itu berbeda dengan pandangan kalian, mau nggak mau, karena Ace of Swords nih. Ace of Swords lagi-lagi berbicara tentang bagaimana kayak kalian tuh menginginkan kejelasan gitu. Aku ngerasa sebenarnya bisa saja ada konflik juga, tapi ini nggak dominan energinya. Energi dominan adalah perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan. Mungkin ada juga campur tangan keluarga yang menghendaki pernikahan ini terjadi, atau hubungan ini bisa terpisah karena itu. Adanya orang ketiga yang datang dari keluarga, itu yang aku lihat. Adanya konflik batin yang mungkin saja kalian itu ngebutuhin kejelasan dari semua ini. Mau bagaimana jalannya, mau apa ya, bingung gitu, karena terlalu banyak pressure dari kanan dari kiri. Jadi kayak kalian tuh ya udahlah, masa bodoh percintaan aku, mau gimana juga aku juga masih sayang sama dia. Ya akhirnya kalian ya faithfulness aja, sudah kayak ya udah kita jalanin aja hubungan ini mau gimana arahnya, gitu nggak sih? Energi yang tertangkap begitu nih. Yes, semoga kalian ngedapatin restu yang kalian mau ya. Semoga kalian ngedapatin jalan yang kalian bisa jalanin. Aku ngelihat Ace of Swords juga sebenarnya ada clarity di sini, ada kejelasan yang nantinya kalian bisa dapatkan di dalam hubungan ini. Entah ini mau dibawa kemana, entah nanti mungkin yang terpisah akan bertemu lagi, atau ada komitmen yang bisa kalian jalin ini. Entah komitmen apa, entah janji yang seperti apa. Tapi percayalah, if you faithful, yes, kalau kalian percaya dan mengimani dan menjalani ini semua dengan santai, nggak perlu jotos sana jotos sini, it's going to be a better relationship. Itu yang aku tangkap dari energinya teman-teman Libra. Oke, sekarang kita ke
Pleasure seeker. Pleasure seeker ini berbicara tentang bagaimana kalian menemukan kenyamanan di dalam hidup. Bagaimana kalian berusaha untuk mencari kesenangan, mencari komunitas, pergi ke suatu forum, pergi kayak cari kehidupan baru. Ini menurut aku kayak willing to learn new things ya. Buat kalian orang-orang Libra. Kita tahu Libra itu di ruling oleh planet Venus, which is Venus ini akan ngomongin tentang cinta, connection, develop. Yes, aku ngelihat beberapa di antara kalian secara kesehatan pinginnya senang-senang mulu, pinginnya have fun mulu, tapi percayalah mental kalian mungkin kuat, fisik kalian yang lemah, atau sebaliknya fisik kalian kuat, mental kalian yang lemah, mungkin gitu. Ada beberapa yang kayak nggak kuat dengan pertemanan gitu ya, karena terlalu hype, karena tiap minggu harus nongkrong, dan mungkin itu tadi masalah finansial bisa tercipta karena kita terlalu tinggi dengan menjalani gaya hidup. Ada Four of Cups di sini, disuruh beristirahat. Yes, Four of Cups ini berarti adalah awareness. Four of Cups kita disuruh untuk istirahat, berkontemplasi, menikmati waktu sendiri, diskonten dulu untuk beberapa waktu, nggak perlu lagi ngikutin teman-teman, hype-hype-nya nggak perlu, kakak-kakak semua. Four of Cups berarti ya kita butuh istirahat secara mentally, physically. Kita ini drain, sudah capek. Setiap minggu, setiap weekend kita hang out, go party like crazy. Dan Four of Cups it is mean we need to rest. Mungkin juga beberapa di antara kalian nggak pergi party, tapi ya capek aja dengan semua lingkup pertemanan dan hubungan-hubungan ini semua. Kayak leadingnya ini memberatkan kalian dan kalian memang butuh mental grounding. Paham ya sampai di sini? And then ada the Chariot. The Chariot ini menggambarkan kemenangan. Kalau kalian sakit fisik sekarang, aku ngerasa the Chariot ini menggambarkan ada perubahan yang sangat positif dari segi kesehatan. Walaupun kalian sedang sakit saat ini, akan ada menemukan kesembuhan yang memang kalian inginkan. Tapi lagi-lagi kesembuhan yang kalian inginkan datangnya dari diri kalian sendiri, which is you need to rest secara mentally, physically, ya spiritually mungkin gitu. Kalau kalian nggak berhenti mencari kesenangan, which is you deserve happiness, tapi overjoy itu juga nggak baik. Pleasure seeker-nya yang santai-santai aja lah, nggak usah kayak ada orang yang duduk di pantai dia sudah healing secara mental. Ada orang yang harus ngumpul dengan banyak teman, dia sudah healing secara mental. Mungkin kalian ini ngebutuhin waktu sendiri. Orang-orang Libra harus banyak bertafakur dengan diri sendiri. Untuk apa? Mental clarity, and then awareness. Ya, karena kalian harus tahu pleasure apa yang ingin kalian gapai. Financial kah? Hubungan kah? Atau pleasure seeker-nya kesehatan yang prima kah? Whatever it is. Sudah jangan lagi huru hara. Ya, ini awareness buat yang suka party, tolong jangan terlalu hype nih. Ada awareness di sini. Four of Cups menggambarkan sudahi dulu puasa dulu lah kak, degum-degumnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian masih ngerasa kalian perlu mengejar pleasure yang kalian mau, nggak apa-apa. Go for your life. This is your life actually. So kartunya mau kalian untuk santai, beristirahat, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu mengejar hype, nggak perlu ngikutin orang lain, nggak perlu ngikutin gaya orang lain. You don't have to prove anything to everyone. And then the Chariot, it's about getting your health on the track, getting yourself in the best mood. Ya, aku ngerasa kesehatan akan prima, physically, mentally. But beberapa di antara Libra juga nggak ngerasa itu. Beberapa di antara Libra ngerasa mentally, spiritually, and physically capek, tired. Oke, kita lihat bottom energinya ada Four of Pentacles, securities. Yet kalian mendapatkan security, kalian ngedapatkan keamanan financially, percintaan, atau kesehatan. Yang kalian mau itu securities, keamanan. Dari itu tadi, percintaan, keuangan, apapun itu yang kalian inginkan. Kalian tuh hanya menginginkan securities, keamanan, ketentraman, kedamaian. Tapi kalian overthinking about it, insecurities yang kalian dapatkan. Karena kalian nggak berusaha untuk membangun securitiesnya. Kalian berusaha untuk cari pleasure seekers, kalian denial. Paham ya? Orang-orang Libra berusaha banget untuk menyenangkan semua orang. Orang-orang Libra juga senang banget untuk mencari kesenangan, which is planetarinya Venus yang ruling orang-orang Libra.
Dia akan terus berusaha untuk having connection with everyone. It's about connection. Venus akan ngomongin tentang bagaimana kalian terkoneksi dengan orang banyak. Bagaimana kalian ini ngomongin cinta, ngomongin perasaan, ngomongin pendapatan, pencapaian. That's all about Venus. Itu yang aku tangkap. Yet kalian masih insecure dengan semua yang kalian dapatkan. Rather you guys can be grateful. Lebih baik kalian grateful ya, bersyukur. Which is ada Six of Pentacles di sini. Yang menyuruh kalian untuk gratitude, practice gratitude. Dan kalian bakal ngedapetin securitiesnya. Kalian nggak akan ngerasa kurang terus. Nih, ya. Four of Pentacles. Four of Pentacles berarti security, keamanan yang kalian mau. Disuruh juga sudah harus nabung, atur keuangan dengan baik, kesehatan dijaga. Which is Four of Pentacles berarti kalian harus membuat securities di dalam diri kalian sendiri. You don't have to follow everyone. Oke, kalian nggak perlu ngikutin orang lain. Kalau orang lain mau masuk jurang, kalian ikut loncat. You die. Just follow your own path. Ikutin kata hati kalian mau kemana leadingnya, terserah. Kisera-serah apa yang terjadi biarlah terjadi. Whatever it is. Semoga pembacaan ini bisa kalian renungi, resapi ya. Aku doakan semoga orang-orang Libra, siapapun kalian yang menonton video ini, berada pada kesusahan, kesukaran, aku doakan kalian terlepas dari semua segala macam problematika yang ada ya. Dan ya, kalian bisa, you deserve happiness yang kalian mau. Oke? Thank you, namaste, salam kedamaian, om santi santi, om namo buddhaya, terima kasih. Mungkin itu saja, kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Bye bye from now, I love you. Jangan lupa subscribe channel ini.